Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Gudang Garam dan HMSP ya, saham rokok ya. Sekaligus nih bagi salah satu subscriber yang nanya ya, tolong dibahas saham Gudang Garam ya. Nah, kalau kita lihat ya di hari ini hari Jumat ya teman-teman, di pembukaan ini tanggal 26 Juli ya. Ini hampir hijau ya, banyak yang hijau nih di watchlist saya. Kecuali AC Hardware sama Games. Ini Games ternyata koreksi juga ya. Telkom ini kayaknya hijau juga, nah kemarin udah merah ya. Nah teman-teman, salah satu prinsip ya ketika membeli suatu saham itu sebenarnya jangan mengikuti emosi ya, atau secara emosional ya. Bahkan kadang kita itu membeli suatu saham itu hanya karena ada ikatan ya, misalnya di sebelah kita ada apa ya, toko Era ya, akhirnya kita beli saham Era, atau kita pernah beli di suatu apa ya, AC Hardware misalnya, di toko AC Hardware kita beli AC, terus kemudian karena kita merokok, nah, kita beli saham merokok dan Gudang Garam, saham Sampurna. Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya membeli saham berdasarkan emosional ya, tetapi yang paling penting adalah teman-teman harus benar-benar kaji ya, fundamental saham itu kira-kira kedepannya itu apakah masih bagus apa enggak. Track record history boleh kita lihat ya, tetapi itu hanya sebagai gambaran singkat perjalanan sahamnya, perjalanan perusahaannya. Kedepannya kita tetap harus melihat, kita lihat potensinya itu seperti apa ya. Seperti saham-saham rokok itu kan sekarang kebanyakan mereka sudah sunset ya teman-teman. Jadi kalau rokok sekarang kan makin mahal, terus kemudian apa ya, daya beli masyarakat turun ya, otomatis rokok pun dibatasi ya untuk masyarakat, untuk kebutuhan merokoknya. Kalau toh misalnya nggak bisa membatasi, pasti dia akan mencari rokok yang lebih murah lagi ya, atau mereka bikin apa ya, rokok-rokok yang manual ya, mungkin meracik sendiri tembakonya dan lain-lainnya. Cuman secara pandangan ke depan itu memang saham-saham rokok itu sunset ya, turun ya. Nah kita lihat misalnya kayak Gudang Garam, dulu memang sempat booming ya, Gudang Garam itu booming beberapa tahun yang lalu ya. Nah kalau lihat 1 tahun ini dia sudah turun sahamnya itu dari 29.000 ke 16.625. 16.625 dibagi 29.000 ya, udah turun 57% teman-teman, 1 tahun. Jadi kalau teman-teman hold saham Gudang Garam ini 1 tahun, turun 50%. Portofolio teman-teman kan dari 100 juta turun 50 juta. Kalau hold 3 tahun bagaimana? 3 tahun juga turun nih. Anggap aja belinya di 36.000, sekarang tinggal 16.000, turun 20.000. 5 tahun, wah lebih parah lagi nih. Nah kalau lihat grafik seperti ini, kalau saya apa ya, eman-eman istilahnya kalau kita mau investasi di perusahaan semacam ini ya. Ini cuman lihat grafik aja, belum lihat ininya teman-teman, labanya bagaimana, pendapatannya bagaimana. Nah kalau lihat laba ya, memang ini IPS-nya naik turun ya. 2021 tuh naik sampai 2.913, 2022 naik 1.400, 2023 naik 2.700, 2024 turun 1.200, turunnya separuh ya. Nah kalau turun separuh ini biasanya harga sahamnya juga turun. Nah untungnya ini masih ada dividen ya, walaupun nggak rutin ya, 2018, 20, 21, 22. Nah 2024 ini ada nggak kira-kira? Kalau dividennya ada sejumlah 1.200 saja. Nah ini 1.200 ini dibagi di bulan Juli 2024 biasanya. Nah ini kira-kira dividennya berapa, coba kita hitung ya.
1.200 dibagi 16.550, 7%. Nah, teman-teman mau nggak sahamnya turun 30%, dapat dividen 7%? Kalau mau ya monggo silahkan ya. Terus apa lagi ya? Net profit 595 miliar, cash flow 2 triliun, utang 51%. Sebenarnya nggak masalah ya di ininya ya, masih profit lah, walaupun profitnya turunnya cukup lumayan ya. Coba kita lihat ini dividennya. Oh, sempat di 2.600. Oh, ini saat harga sahamnya naik. Nah, kita coba bandingkan dengan HMSP. HMSP, kita lihat harga sahamnya dulu ya. 1 tahun turun, 3 tahun turun, 5 tahun juga turun drastis. Hampir sama ini ya. Kalau kayak gini saya nggak berani. Coba kita lihat ke statistiknya. IPS-nya naik turun ya sebenarnya ya. Cuman 2024 ini turun lumayan ya, dari 70 ke 57. Dividennya 69, kalau dibandingkan dengan harga saham yang sekarang ya mungkin hampir 10% ya, 10% lebih lah ya. 10% sekian. Tapi kalau dibandingkan harga saham 1 tahun yang lalu di 940 ya jadi kecil, 69 dibagi 940 cuman 7%. 7% harga sahamnya turun berapa nih? 680 dibagi 940. Tinggal 72%. Harga sahamnya turun 28%. Ya, turunnya 20%. 3 tahun turun lagi. Wah. Ya, ini ya teman-teman, kalau pegang saham seperti ini itu kalau saya tidak menyarankan ya teman-teman. Nah, lebih baik teman-teman fokus aja di saham apa, misalnya kalau mau capital gain ya ambil saham-saham perbankan, kalau mau dividend investing ambil saham-saham batu bara, pilih salah satu, kemudian teman-teman fokus di situ, nambah lotnya terus, nggak usah jual beli tapi cuman sedikit, misalnya cuma 10 juta 20 juta gitu, jual beli nanti 1 tahun juga nggak bakalan nambah banyak, malah jangan-jangan malah minus ya. Tapi kalau teman-teman misalnya fokus sekarang punya 20 juta, masuk dulu ke saham apalah, misalnya ITMG, apa Adaro, apa PTBA atau apa ya, itu masuk di situ. Terus punya dana lagi, masuk lagi, punya dana lagi, masuk lagi, punya dana lagi, masuk lagi. Nanti tahu-tahu sahamnya udah misalnya 500 lot, itu kan mantap teman-teman. Begitu dapat dividen 400 poin, nah 400 poin kali 500 lot sudah berapa? Kan lumayan. 400 kali 500 kali 100 udah 20 juta masuk kantong. Kan nggak terasa. Daripada teman-teman keluar masuk jual cuma untung 200.000, 300.000, terus kemudian rugi, cut loss. Jadi akhirnya habis tuh uangnya. Padahal setiap jual beli itu kan kita kepotong ya, kepotong biaya transaksi fee jual beli. Jadi kalau teman-teman cuman untung 5% ya kepotongnya lumayan itu dari profit kita itu, karena pemotongannya sekitar kalau nggak salah 0,4% ya dari setiap transaksi. Jadi kedepannya saya nggak rekomendasi lah ya teman-teman saham. Kalau teman-teman udah punya saham seperti ini ya cut loss aja lah kalau pas naik gitu. Jadi misalnya ini HMSP teman-teman punya di harga berapa? Ini saat naik di harga berapa ini? Sempat harga 745 ya, 700-an lah. Cut loss bagian 20% cut loss. Nanti turun biarin aja, kalau turun nggak usah cut loss.
nanti naik lagi, cut loss lagi 20%, cut loss lagi. Kalau berat 20% ya 10% lah, 10% cut loss, 10% cut loss, 10 kali cut loss sudah cuan habis, udah habis sahamnya di situ. Tinggal dialihkan aja ke saham-saham yang potensi dividennya besar ya, seperti kayak Adaro ini sekarang mendekati pembagian dividen ya, makanya dia sahamnya susah turun ya kan. Bulan Desember ini ada dividen ITMG, ini juga ada dividen BSSR, ini kemungkinan juga ada dividen, tapi ini belum pasti ya teman-teman. Apalagi ya game ini cuman dia udah naik cukup tinggi, makanya dia terkoreksi ya. Ini udah naiknya tinggi banget nih. Kalau mau masuk tunggu koreksi dulu lah di sekitar 7.900 atau 8.000 itu, ini bagus nih mas. Setelah itu fokus di jumlah lotnya aja, nambah lot. Kalau teman-teman di saham perbankan juga bisa ya, saham perbankan, dan masih banyak lah saham-saham pilihan ya yang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya itu relatif stabil ya, walaupun turun mungkin setahun 2 tahun balik lagi. Saat krisis pun bahkan ada saham sekelas BCA pun turun 50%, hampir 50% ya. 1 tahun atau 2 tahun udah balik lagi ke atas. Jadi itu. Nah, kalau mau saham perbankan yang murah, BRI sekarang kan lagi murah. Walaupun ini sudah naik 1,9%, tapi ini termasuk masih murah. Ini bisa juga di hold untuk jangka panjang. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Gudang Garam dan HMSP hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.